Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil observasi kami tentang anak berkebutuhan khusus tunanetra yang beranggotakan Asis Tiorini dan Reni Kurniasari. Tujuan dan manfaat dari observasi. Tujuan observasi ini yang pertama untuk mengetahui karakteristik dan klasifikasi anak tunanetra secara langsung. Kemudian yang kedua untuk mengetahui kondisi anak tunanetra secara langsung. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh anak tunanetra. Kemudian manfaat dari observasi ini yang pertama, mahasiswa dapat mengenal lebih dalam mengenai anak tunanetra. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui karakteristik dan klasifikasi anak tunanetra. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui kondisi anak secara langsung. Kemudian yang keempat, mahasiswa dapat mempelajari lebih dalam tentang cara mendidik anak tunanetra. Kemudian definisi dari tunanetra. Menurut Esti Wikasanti tahun 2014 halaman 9-14 menyatakan bahwa tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi dan netra yang berarti mata. Jadi tunanetra yaitu individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Kemudian menurut Muhammad Effendi tahun 2016 halaman 31 mendefinisikan bahwa tunanetra sebagai suatu kondisi penglihatan di mana anak yang memiliki visus centralis 6:60 lebih kecil dari itu atau setelah dikoreksi secara maksimal penglihatannya tidak memungkinkan lagi mempergunakan fasilitas pendidikan dan pengajaran yang biasa digunakan oleh anak normal atau orang yang awas. Dari sudut pandang medis seseorang dikatakan tunanetra apabila memiliki visus 20/200 atau kurang dan memiliki lantang pandangan kurang dari 20 derajat. Kemudian karakteristik tunanetra. Menurut Sri Rudiati tahun 2002 halaman 34-38 bahwa anak tunanetra memiliki karakteristik yang khas. Yang pertama, rasa curiga yang kuat terhadap orang lain. Kemudian yang kedua, sensitif atau perasaan yang mudah tersinggung. Kemudian yang ketiga, verbalisme, sumber pemahaman lebih terfokus pada kata-kata. Kemudian yang keempat, memiliki sifat rendah diri. Kemudian yang kelima, suka berfantasi. Lalu klasifikasi anak tunanetra. 1. Berdasarkan kemampuan daya penglihatan. Di situ ada 3, yaitu tunanetra ringan, yakni mereka yang memiliki hambatan dalam penglihatan akan tetapi mereka masih dapat mengikuti program-program pendidikan dan mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang menggunakan fungsi penglihatan. Kemudian ada tunanetra setengah berat, yakni mereka yang kehilangan sebagian daya penglihatan hanya dengan menggunakan kaca pembesar mampu mengikuti pendidikan biasa atau mampu membaca tulisan yang bercetak tebal. Kemudian ada tunanetra berat, yakni mereka yang sama sekali tidak dapat melihat. Kemudian berdasarkan saat terjadinya ketunaan.
Tunanetra sebelum dan sejak lahir, kelompok ini terdiri dari orang yang mengalami ketunanetraan pada saat dalam kandungan atau sebelum usia 1 tahun. Kemudian yang kedua, tunanetra batita. Tunanetra batita yaitu orang yang mengalami ketunanetraan pada saat ia berusia di bawah 3 tahun. Kemudian yang ketiga, tunanetra balita. Tunanetra balita yaitu orang yang mengalami ketunanetraan pada saat ia berusia antara 3 sampai 5 tahun. Kemudian yang keempat, tunanetra pada usia sekolah. Kelompok ini meliputi anak yang mengalami ketunanetraan pada usia anak 6 sampai 12 tahun. Kemudian tunanetra remaja. Tunanetra remaja adalah orang yang mengalami ketunanetraan pada saat usia remaja atau antara usia 13 sampai 19 tahun. Kemudian tunanetra dewasa. Tunanetra dewasa yaitu orang yang mengalami ketunanetraan pada usia dewasa atau usia 19 tahun ke atas. Kemudian berdasarkan adaptasi pendidikan. Klasifikasi ini, tunanetra ini didasarkan pada hasil tes ketajaman, tetapi didasarkan adaptasi atau penyesuaian pendidikan khusus yang sangat penting dalam membantu mereka belajar atau diperlukan dalam menentukan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan penglihatannya. Klasifikasi ini dikemukakan oleh Crick yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketidakmampuan melihat taraf sedang. Kemudian yang kedua, ketidakmampuan melihat taraf berat. Kemudian yang ketiga, ketidakmampuan melihat taraf yang sangat berat. Lalu prinsip-prinsip dari pembelajaran anak tunanetra. Berdasarkan keterbatasan anak tunanetra, menurut Laili tahun 2014 halaman 11, maka kebutuhan pembelajaran anak tunanetra sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembelajaran bagi mereka yang mengacu pada prinsip 1. Kebutuhan akan pengalaman konkret. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan akan pengalaman yang terintegritas. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan dalam berbuat dan bekerja dalam belajar. Lalu yang kedua yaitu menurut media belajar anak tunanetra dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok tunanetra total dengan media baca tulis Braille. Kemudian yang kedua yaitu kelompok low vision dengan media baca tulis yang biasa yang diperbesar, misalnya yaitu huruf diperbesar dan menggunakan alat pembesar. Lokasi dan tempat observasi ini dilakukan di Desa Isep-Isep, RT 2 RW 3, Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Salatiga. Identitas siswa yang bernama Muhammad Muzaki Kurniawan, tempat tanggal lahir di Salatiga 10 Oktober 1999, umur 22 tahun, pendidikan mahasiswa aktif di IAIN Salatiga, jurusan Manajemen Dakwah semester 5, kemudian agama Islam, nama ayah Muhammad Subkan, nama ibu Nana Novianti. Baik, saya Asih Setiorini, NIM 05, ingin melanjutkan presentasi dari Mbak Eni, yaitu karakteristik anak. Ciri-ciri fisik, yang pertama memiliki kulit putih, tingginya kurang lebih 165 cm, kemudian rambut hitam pendek, memiliki badan yang relatif gemuk. Yang kedua, intelektual. Ananda Awan perkembangan intelektualnya sangat bagus. Ia mengenyam pendidikan dari TK sampai SMA di SLB Wantu Iwirawan, dan kini melanjutkan pendidikan di IAIN Salatiga dengan jurusan Manajemen Dakwah. Semasa Ananda Awan duduk di bangku sekolah, ia sangatlah berprestasi, terutama di bidang qiraah MTQ untuk anak kebutuhan khusus. Ia berhasil melaju sampai tingkat provinsi Jawa Tengah dan mewakilinya di tingkat nasional.
Kemudian sosial, Ananda Awan dalam kehidupan sosialnya sangatlah baik. Walaupun dengan keterbatasan yang ia miliki, hal ini terbukti ketika dalam sebuah hajatan di desa, ia tak sungkan-sungkan untuk menghadiri dan juga melantunkan ayat suci Al-Quran dengan Al-Quran yang berbasis Braille yang ia miliki. Ia juga dapat berkomunikasi dengan rekan-rekannya menggunakan HP yang sudah terancang khusus untuk anak tunanetra, sehingga memudahkan dalam berkomunikasi. Kemudian sensorik. Dalam perkembangan sensorik Ananda Awan, ini terdapat problem pada penglihatannya saja, namun sensor-sensor lain yang ada pada Ananda Awan sangatlah bagus, layaknya orang normal pada umumnya. Namun hal ini tidak berpengaruh pada segala aspek perkembangannya. Terlebih saat ini teknologi yang semakin maju, terdapat aplikasi yang dapat menerjemahkan gambar, yang setidaknya menjadikan gambaran dalam pemikiran Ananda Awan. Kemudian motorik. Dalam perkembangan motorik Ananda Awan, ia dapat berkonsentrasi saat pembelajaran berlangsung. Ia juga dapat menyelesaikan tugas walaupun banyak yang dilakukan. Yang contohnya dalam membuat makalah, ia cukup kesulitan dalam membuat tersebut sangatlah asing untuk Ananda Awan. Kemudian hasil observasi. Dari hasil observasi yang kami lakukan terhadap Ananda Awan di desa Isep-Isep RT 02 RW 03, Ananda Awan mengalami gangguan pada penglihatannya sejak ia lahir atau disebut juga tunanetra totally blind. Dari pihak orang tua, ketika mengetahui Ananda Awan mengalami tunanetra sejak lahir, sudah berupaya untuk mengobatinya dengan cara medis ataupun alternatif. Ketika ia di TK Watu Irawan, dahulu pertama kali yang diajarkan di sana adalah keterampilan menolong diri. Dalam pembelajaran tersebut terdapat pelatihan untuk mandi, keterampilan dasar membuat baju. Kemudian ketika ia menginjak SD, ia diajarkan menggunakan braille. Ananda Awan mengaku pernah merasakan tinggal kelas dikarenakan ia belum mahir dalam membaca braille itu sendiri. Kemudian kesimpulan dari hasil observasi yang dilakukan, anak yang mengalami gangguan tunanetra atau gangguan penglihatan perlu sekali dukungan dari pihak orang tua. Karena hal tersebut sangatlah penting. Anak tunanetra pada dasarnya hanya terganggu pada penglihatannya, namun tidak pada intelektualnya. Ketika anak segera mendapat dukungan support dari keluarga dengan menyekolahkannya pada satuan pendidikan khusus, maka setidaknya anak tersebut akan mampu mengurus dirinya sendiri, bahkan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki walaupun dengan keterbatasan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.